Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih buat imam musik, tim multimedia, soundman dan semuanya yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan sore hari ini, dan juga Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, Shalom. Haleluya. Kita mengucap syukur ya. Saya diingatkan Tuhan khotbah ulang tahun yang tahun lalu ya. Bagaimana kisah mengenai ada segerombolan angsa putih ya yang terbang ya, dari satu tempat ke tempat yang lain karena sebuah perubahan musim ya. Mereka dari Amerika Utara, sudah musim dingin ini, mereka akan terbang ke wilayah selatan. Untuk apa? Supaya mereka bisa hidup. Karena kalau bertahan di utara ya, itu pasti akan mati kedinginan, kemudian sulit untuk mencari makanan. Dan tentu mereka harus mengusahakan untuk terbang. Tujuannya apa? Mendapatkan tempat yang baru, mendapatkan rumput yang baru, mendapatkan makanan untuk mereka tinggal di situ. Inilah sebuah perjalanan. Demikian juga kita pun juga GBI New Life Community Church ya. 2 tahun kita ada di Mall Kuningan City ya. Kita semuanya enak di sana ya, menikmati segala sesuatunya, tapi ada waktunya di mana ternyata tempat tersebut sudah selesai buat kita. Dan orang baru yang harus mengisi tempat tersebut, dan kita terbanglah ya ke tempat ini, dan nggak terlalu jauh, puji Tuhan ya, terbang ke tempat ini dan kita boleh ada di tempat ini di Wisma Stako lantai 6, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Saya juga mengucap syukur, terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini ya, buat Miguel dan seluruh tim yang ada dari MCC yang boleh memberikan kita kesempatan juga untuk boleh memakai tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Baik, kita masih ada di tema di tahun ini, visi 2026, yaitu katakan sama-sama pemuritan dan penginjilan. Katakan sama-sama belajar. Baik, kita akan lihat hari ini, kita akan belajar bersama-sama itu sifat Allah. Ya, ini masih ada hubungannya dengan yang minggu lalu, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Tentu kita harus mengenal sifat daripada Tuhan. Ya. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara di dalam pertemanan ya, bercanda sama seseorang, kemudian orang tersebut akhirnya jadi marah, jadi tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Berarti mungkin dia, pendekatan kita, dia nggak bisa bercanda. Ya, berarti dia orangnya serius. Tentu kalau dengan orang serius kita harus serius ya. Kita dengan orang yang suka bercanda, kita pun juga bercanda. Jadi ada seninya di mana kita itu berhubungan dengan seseorang ya. Ada orang juga yang pendiam ya. Kalau dengan orang pendiam bagaimana kita berhubungan dengan dia? Kalau kita diam juga ya nggak bisa ngomong jadinya ya. Kalau orang pendiam ya kita terlebih dahulu yang harus mendekati dia, ngomong kepada dia. Beda lagi kalau dengan orang yang suka ngobrol ya. Belum ditanya dia sudah nanya duluan kepada kita. Amin. Sampai di sini mengerti? Ya. Makanya kita perlu memahami satu dengan yang lain, karena kita di tempat ini pun juga berbeda ya. Kira-kira kalau saya mau ngobrol sama Michael ini orangnya seperti apa ya? Ya, begitu mulai ngobrol, oh ternyata orangnya seperti ini ya. Aduh, saya pengen ngobrol dengan Yuni, gimana sih orangnya ya? Kita harus memahami dulu Michael, kita harus memahami dulu Yuni, baru ketika kita memahami, oh ternyata kayaknya sama Michael ini mesti kita yang asik gitu ya. Kalau nggak asik kayaknya dia juga nggak suka juga, nggak nyambung juga ya. Kayaknya kalau dengan Yuni ini kayaknya memang juga mesti ada juga yang asik juga gitu ya. Atau kita yang mesti lebih aktif lagi ngomong ya. Setiap kita pasti berbeda-beda. Ketika kita boleh mengetahui sifat daripada masing-masing, maka kita mudah untuk berkomunikasi. Demikian juga dengan Tuhan ya. Mengenal sifat Allah sangat penting sebagai murid Kristus. Karena selama ini banyak kita telah salah melihat sifat Allah. Ya. Contoh, Keluaran 12 ayat 29 bisa ditayangkan multimedia. Ini contoh nih ya. Keluaran 12 ayat yang ke-29. Sama-sama kita baca 2-3. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung
di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ini, apa nih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara? Gambaran sifat Allah yang Bapak Ibu temukan. Kayaknya Tuhan kita itu pembunuh. Ya. Sadis gitu kan. Ngeri nih kalau kita cuma copot seperti ini, ya. Kita melihat Tuhan kayaknya ini Tuhan membunuh tiap anak-anak, ya. Waduh, kita lihat anak-anak kita NLCC gitu kan. Apakah Tuhan akan bunuh anakku? Wah. Ngeri kan ya. Dikatakan anak sulung ya Mesir, dari anak-anak sulung Firaun yang duduk di tata sampai kepada anak sulung orang-orang tawanan pun juga ya. Beserta anak sulung hewan juga. Ya, anak sulung babi mati. Anak sulung kambing mati ya. Anak sulung onta mati. Kalau kita hanya melihat seperti itu, kita akan mudah menyimpulkan, waduh, kayaknya Tuhan ini ngeri nih ya. Kejam gitu kan, pembunuh dan sadis ya. Tentu semua ada alasannya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayat ini ada alasannya. Jadi dalam pandangan Alkitabiah, Tuhan adalah pemilik kehidupan dan kematian. Amin. Dia berhak menghakimi kejahatan bangsa yang menyiksa umatnya. Coba kita lihat ke belakang, apa yang terjadi sebelum ini. Ya. Bagaimana Firaun pada waktu itu membunuh bayi-bayi orang Ibrani. Ya. Jadi ibaratnya yang buat gara-gara ini sebenarnya si Firaun juga. Siapa yang diselamatkan dari bayi Ibrani itu? Ada yang masih ingat? Siapa? Musa, ya. Tapi selain Musa itu semuanya udah habis tuh, dilemparin semuanya ke sungai Nil, ya, dimakan oleh buaya. Sadis, ya. Kejam, ya. Pembunuhan besar-besaran, ya, Holocaust terjadi pada waktu itu di tanah Mesir. Bukan cuma itu, Musa diutus oleh Tuhan, ya, diberitakan kepada Firaun supaya lepaskan mereka pergi beribadah. Apa yang terjadi? Nggak mau dengar juga. Sehingga akhirnya tulah turun di tanah Mesir. Bahkan Musa pun juga ya terakhir sudah terancam juga sesungguhnya akan dibunuh oleh Firaun. Jadi semuanya ada alasannya. Nggak tiba-tiba Tuhan itu membunuh orang gitu kan. Semuanya ada alasannya ya. Dia berhak menghakimi kejahatan bangsa yang menyiksa umatnya. Ini dipandang sebagai tindakan penghakiman ilahi yang adil dan bukan pembunuhan kriminal. Amin. Jadi ini berdasar apa yang Tuhan buat ini adalah berdasar Bapak Ibu Saudara ya. Ini bukan tindakan kriminal ya. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora sama juga ya. Yang baca Alkitab ya setahun pasti sudah membaca itu. Bagaimana kejahatan mereka. Bahkan juga ikut doa pagi ya. Kejahatan mereka sudah sampai di telinganya itu sangat-sangat jahat. Sampai akhirnya ya belerang dan api menunggang balikan Sodom dan Gomora. Siapa yang selamat? Lot dan keluarganya. Tapi ada satu yang ternyata hatinya masih, walaupun dia lari meninggalkan Sodom dan Gomora, ternyata hatinya masih melekat di Sodom dan Gomora karena di sana ada rumahnya kah, ada perhiasannya kah, ada sapinya kah, ada kambingnya kah. Itu siapa? Istri Lot. Oleh sebab itu mari ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Katakan kiri kanan, ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Amin. Sepenuh hati. Jangan hati kita melekat di dunia, satu hati kita melekat di Tuhan. Pastikan kalau memang kau mau ke Wisma Stako hari Minggu lantai 4 sampai ke sini. Kalau lantai 6 sampai ke sini ya. Jangan kalau mendua hati bisa kelewat nih ke Kokas nih. Ya. Hatinya mau ke Wisma Stako lantai 6 ibadah jam 4 sore ya. Kalau hatinya masih di dunia bisa kelewat nih ya, langsung ke Mall Kota Kasablanka. Tapi saya mengucap syukur sore hari ini ya.
Semuanya di sini adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Jelas gitu kan. Petanya sudah jelas, angkotnya sudah jelas, Transjakartanya sudah jelas ya. Titik penjemputan Grab semuanya sudah jelas, makanya nyampe di sini. Amin. Puji Tuhan. Jadi karena fokus kita benar-benar mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Dan kita melihat di sini pun juga air bah seperti apa, sama juga kejahatan manusia yang sudah sampai juga udah benar-benar jahat sehingga akhirnya bumi ini dimusnahkan Tuhan. Yang selamat siapa? Nuh dan keluarganya ya. Apakah Tuhan jahat? Tuhan tidak jahat. Semua ada alasannya ya. Dosa ada alasan. Demikian juga, sama juga. Kita lihat tentara jahat enggak? Dia pegang senjata. Enggak jahat, banyak mereka yang baik juga. Tujuan mereka apa? Melindungi Indonesia. Kalau ada serangan ya mereka akan maju. Tujuannya apa? Untuk melindungi Indonesia. Kalau ada tentara asing ya pertempuran mereka akan tembak. Menembak itu apakah kejahatan? Tidak. Pembelaan diri, membela negara ini, membela bangsa Indonesia, rakyat, supaya tidak mati. Ya. Sama juga hakim memutuskan, ya, di pengadilan ada sengketa, ada orang yang mungkin dia mengalami ketidakadilan. Akhirnya dia pakai pengacara, dia ada di kehakiman, akhirnya hakim ketok palu. 5 tahun hukuman penjara. Karena kasus misalnya pembunuhan, pencurian, atau yang lain. Pertanyaannya, apakah hakim itu jahat? Tidak. Hakim hanya menjalankan tugasnya. Karena ada orang yang mengalami ketidakadilan. Dan orang itu harus menerima konsekuensinya. Jadi kembali lagi, segala sesuatu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Alkitab, ya, kalau ada hukuman di situ bukan berarti Tuhan itu jahat. Amin. Sampai di sini jelas? Amin. Amin. Bahaya kalau kita berpikir bahwa sifat Allah itu kejam, pemarah, penghukum, dan pembunuh. Bahaya, ya. Ya, mungkin kita lihat, kita ini kan dilahirkan dari berbagai macam keluarga, ya. Apalagi keluarga-keluarga mungkin opa dulu alami mungkin zaman Jepang kah, ya. Zaman Belanda kah, ya. Zaman penjajah ya. Bagaimana sadis dan kejamnya. Bahkan pendidikan zaman dulu kan orang ditakut-takutin kan. Makan tidak, nanti polisi dipanggil gitu kan. Yuh, anak takut gitu kan. Mau suruh makan aja mesti polisi turun tangan gitu kan. Atau tentara turun tangan ya. Atau ditakut-takutin gitu kan. Nanti Om Morris datang gitu kan. Makan, kalau tidak habis Om Morris nanti marah gitu. Karena kita sering ditakutin gitu, akhirnya kita lihat Tuhan juga kayaknya Tuhan itu galak ya. Nakut-nakutin kita gitu kan. Ketika kita alami masalah, kita panggil Tuhan, Tuhan ya. Galakin dia Tuhan ya. Marahin dia Tuhan gitu kan. Dia nyakitin hati saya gitu kan. Kita buat Tuhan kayaknya jadi preman gitu. Mohon maaf gitu kan. Suruh marahin orang gitu kan. Yang salah kepada kita. Itu konsep yang salah melihat sifat Tuhan. Ya. Karena pikiran kita ini sudah banyak terpengaruh ya. Di keluarga kita lihat papa kita galak, akhirnya kita pikir Tuhan juga kayaknya galak nih. Kalau saya nggak baca Alkitab 1 tahun selesai, kayaknya saya neraka nih. Nah, itu salah melihat Tuhan sekali lagi ya. Kayaknya saya nggak akan masuk surga nih kalau saya tidak ikut pemuritan dan penginjilan. Kayaknya kalau saya nggak datang ibadah di tempat ini, kayaknya kampus saya akan roboh misalnya gitu, ngeri sekali ya. Kayak saya akan hancur dan gagal ya di dalam kuliah saya di Jakarta ini. Itu pemahaman yang salah ya. Itu kayaknya masih ada pengaruh-pengaruh company kali ya, penjajah gitu ya. Bahaya kalau kita berpikir bahwa sifat Allah itu kejam, pemarah, penghukum, dan pembunuh. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan mengikuti Tuhan karena rasa takut, karena akan dimarahi, dihukum, dan dibinasakan Tuhan. Kalau ada kita sore hari ini datang ke tempat ini, kita datang karena rasa takut nanti tidak masuk surga, takut Tuhan marah, takut saya terkapar di rumah sakit. Bapak, Ibu, Saudara salah melihat Tuhan. Tuhan itu baik, katakan Tuhan itu baik. Amin. Ya.
Yang galak itu kan karena dulu kita ya menerima ajaran-ajaran yang menakut-nakutkan ya. Jangan sampai jemaat pun juga ya. Saya pun juga banyak mengalami pembaharuan pikiran ya. Jangan sampai saya salah mengembalakan jemaat, saudara ditakut-takutin gitu kan. Makanya ada orang pakai istilah sihir di dalam gereja. Menakut-nakuti misalnya Pak Andreas, kalau tidak berikan perpuluhan, siap-siap Pak Andreas, kutuk akan datang di dalam kehidupan Bapak. Bapak akan terkapar di rumah sakit, Bapak akan celaka di jalan. Akhirnya Pak Andreas kasih persembahan karena ketakutan. Bukan karena kebenaran, karena mengasihi Tuhan ya. Saya percaya kita sedang diubah seluruh pemikiran kita supaya kita selaras melihat, oh Tuhan kita baik. Amin. Itu harus merombak banyak pemikiran kita. Oleh sebab itu sepanjang tahun ini Bapak Ibu Saudara akan mengalami perombakan pikiran. Sehingga Saudara akan melihat, wow, kok saya beda sekarang ya. Saya cari Tuhan bukan karena saya takut nanti masuk neraka, saya takut nanti nggak lulus sekolah dan kuliah ya. Kita sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dicintai oleh Tuhan. Ada juga orang berpikir Tuhan itu susah dan sulit didekati karena begitu kudus dan maha kudus sehingga akhirnya kita menjauh dari Tuhan dan takut untuk dekat dengan Tuhan. Ada nggak teman-teman diajak, yuk kita ke gereja, aduh gua ini kayaknya berdosa sekali. Kayaknya gua di rumah aja gitu kan. Tuhan begitu kudus. Mendengar kata gereja aja kayaknya sudah nggak layak gitu. Kita akan menemukan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat, ayo ke gereja. Kok sulit banget? Karena dia punya pemahaman yang seperti itu. Tuhan sulit didekati. Kayaknya mungkin Tuhan di depan situ udah bawa golok kali ya Pak Andreas ya. Kenani gua gitu kan. Didisiplini, kenani gua nih. Yang ada seperti itu ya kita di sekolah dulu ya. Kadang-kadang kalau terlambat ya sudah siap distrap di depan. Mau push up kah, mau bersihin toilet kah gitu kan ya. Mohon maaf kalau di daerah mungkin zaman dulu mau angkat tai babi kah gitu kan, bersihin kandang, semuanya seperti itu, bentuk-bentuk strap itu. Akhirnya kita melihat Tuhan kayaknya aduh Tuhan ini waduh ngeri sekali ya. Mari kita baharui pikiran kita ya dengan firman Tuhan ya. Bahkan ketika kita buat salah kita merasa Tuhan marah dan akan menghukum kita, padahal Dia mau kita bertobat dan kembali dekat kepadanya. Amin. Saya tidak sedang mengatakan di sini meninabobokan saudara, oh kalau berbuat dosa gitu kan aman gitu, enggak. Dosa ada akibat, ada konsekuensi semuanya. Ya. Kita aja nyuri ya, siap-siap berhadapan dengan polisi. Di dunia ini aja real nyata kejahatan pasti ada ganjarannya. Dosa pun juga ada ganjarannya. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat salah, ya, jangan sampai kita jadi melihat Tuhan kayaknya, aduh Tuhan sudah nggak terima saya lagi. Saya mau katakan dengan kasih-Nya, Dia senantiasa terbuka untuk menerima kita. Amin. Saya ketika mulai baca Alkitab kembali juga ya, apalagi juga kita ikut di pemuritan dan penginjilan dan baca Alkitab setahun ya. Dulu saya punya konsep, saya berpikir ketika Adam dan Hawa makan buah tersebut, akhirnya Tuhan usir mereka, kemudian hubungan putus. Itu di pemikiran saya. Tetapi kita melihat apa yang terjadi dengan Kain dan Habel, mereka persembahkan korban. Berarti mereka punya hubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika dikatakan di Alkitab pun juga, Kain itu membunuh adiknya. Tuhan ngomong nggak sama Kain? Ngomong ya, Kain, di mana adikmu? Berarti ada hubungan loh. Itu pun juga Kain katakan juga, gimana nih, gua pembunuh. Ntar kalau gua dibunuh, enggak, aku akan melindungi engkau. Bayangkan loh, pembunuh aja. Tuhan ngomong masih Tuhan lindungi. Bukan berarti Tuhan kompromi, tapi kita melihat di sini Tuhan yang penuh dengan kasih. Dia mau senantiasa bersekutu dengan kita. Kita melihat terus lagi keturunan di bawah Henok. Saya bilang, iya ya. Saya dulu punya pemikiran, memang benar hubungan terputus, tapi bukan berarti terputus kita sudah nggak bisa bersekutu dengan Tuhan. Buktinya apa? Henok. Henok kan bergaul dengan Tuhan. Saking bergaulnya, berangkat dia tuh ya. Orang yang tidak pernah alami pemakaman,
di muka bumi ini Henokh. Ya. Mau cari makamnya di mana nih makam gitu kan? Henokh, mungkin ada Henokh yang lain ya. Tapi Henokh yang di perjanjian lama di Kejadian ya. Saking dia bergaul dengan Tuhan, dia diangkat oleh Tuhan. Berarti kita bisa melihat di sini ya, walaupun manusia itu sudah diusir daripada Taman Eden, Tuhan masih rindu untuk bersekutu dengan anak-anaknya. Saking rindunya Tuhan, dia ketemu lagi sama siapa? Abraham. Bahkan saking bestinya nih, wah istilah sekarang ya. Bestinya Tuhan dengan Abraham, ya. Tuhan menyebut Abraham atau Abraham menyebut Tuhan, ya. Sahabat. Ya. Udah jadi sahabat tuh, jadi besti. Berarti kita melihat Tuhan itu adalah pribadi yang rindu bersekutu dengan kita. Amin. Cuma pemahaman yang lama, kayaknya kalau kita salah udah siap tuh langsung. Kayaknya Tuhan benci banget kita gitu kan. Tuhan marah banget kita gitu kan. Kayaknya hukuman nih buat aku nih. Kayaknya saya sudah nggak bisa lagi dekat dengan Tuhan nih. Saya sudah nggak bisa lagi ke gereja nih. Karena kayaknya Tuhan itu begitu sangat kudus. Tapi ternyata kita lihat di Alkitab, ternyata Tuhan itu penuh kasih. Amin. Dia mengasihi setiap kita. Kadang kita memiliki pemahaman yang salah tentang Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu di sorga sedang pegang petir. Ya. Dan kita berbuat salah, langsung disambar oleh petir. Dilihat gitu kan, Pak Patrick ini nggak benar gitu kan. Kanker turun. Nah, itu pemahaman yang salah melihat Tuhan. Wah, kayaknya kamu di sini nggak benar nih gitu kan. Langsung gitu kan. Gagal ginjal. Ngeri sekali gitu kan. Bagaimana kita mau bersekutu dengan Tuhan ya. Tiba-tiba udah sakit penyakit gitu kan. Tiba-tiba gitu kan, gitu kan, kecelakaan. Michael nggak benar, tiba-tiba bangkrut, jatuh miskin. Dan semuanya kita mengkambing hitamkan Tuhan selama ini ya. Semuanya ini karena Tuhan nih buat saya sakit, karena Tuhan nih buat saya bangkrut ya. Karena Tuhan nih, semua karena Tuhan. Kita harus bertobat, amin. Dia Tuhan yang baik. Katakan salah saya, amin. Kesalahan saya dan saya harus bertobat. Karena kalau semua kita lempar ke Tuhan dan ke setan, ya kita cari aman gitu kan. Kita harus, ini kayaknya saya makan gak benar nih. Saya harus rubah pola makan saya. Ya. Sehingga akhirnya kok jadi tubuh ini banyak sakit penyakit. Saya harus bertobat dan merubah pola makan, pola hidup saya. Jangan kita bilang, wah kayaknya ini ada roh kebangkrutan. Padahal kita salah mengelola keuangan kita. Ya. Kayaknya ini Tuhan lagi marah. Ya lu yang salah, lu ada duit langsung hambur, ada duit langsung, wah udah kayak orang kaya aja ya. Siap-siap aja, belum nyampe akhir bulan udah pinjam dong. Gaya hidup kita yang salah. Mari kita perbaharui segala sesuatunya. Nah, kita lihat lagi, kenapa ada hukuman ya? Untuk menahan perbuatan dosa agar tidak semakin merajalela, karena kalau dibiarkan kehidupan manusia akan bertambah hancur. Kapan hukum itu muncul, Bapak Ibu Saudara? Ketika Musa ya. Jadi dari Kejadian sampai kepada Abraham sampai kepada Musa itu belum ada hukum Taurat. Ya. Jadi orang itu belum tahu juga dosa. Contohnya kan Abraham kan menikah sama masih keluarga juga tuh. Ya. Keluarga dekat juga kan? Ya. Ponakannya ya sepupu. Kalau kita lihat di dalam di hukum Taurat, yaitu pernikahan yang dekat seperti itu, Tuhan tidak berkenan. Banyak hal-hal yang tidak berkenan kalau kita lihat di kacamata hukum Taurat ketika melihat kehidupan daripada Abraham, ya, Ishak dan Yakub. Ya. Tetapi ketika masuk di dalam hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara, disitulah kita mulai mengenal, ternyata kalau mencuri itu dosa. Nginginin pacar orang lain, ya, menginginkan suami orang, istri orang, ternyata itu dosa, ya.
Kalau aplikasinya kalau ke sekarang, oh ternyata lawan arah itu pelanggaran, nggak pakai seatbelt itu pelanggaran, ya. Ketika ada hukum, orang baru tahu, oh ini salah, ini dosa.
mengerti akan hal ini bahwa Yesus yang sudah dikutuk. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Bukti kasih Yesus, dia mati buat kita. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Artinya apa? Kalau kita kenal Allah adalah kasih, maka kita pun juga harus saling mengasihi. Amin. Makanya orang Kristen itu ya identik dengan kasih. Makanya orang akan bertanya juga, kenapa nama Alkitab ya kok ada di penjara nama Immanuel lah, ya, nama Ebenezer lah, ya, nama Yohanes lah, nama Petrus. Orang begitu kebenaran ini menunjukkan kasih Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-6. Roma 5 ayat yang ke-6 ini sifat Allah, ini karakter Allah. Karena waktu, sama-sama kita baca, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi kembali lagi kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa, ya. Waktu kita masih lemah, Yesus telah mati buat kita, orang-orang yang durhaka. Bukan akan mati, sudah mati, ya, bagi setiap kita. Oleh sebab itu mari, ya, ketika kita berdosa, kita harus melihat dosa kita karena kasih-Nya. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kembali lagi, ketika kita berdosa, ya, ketika kita bersalah, berbuat yang salah, mari ingat akan kasih Tuhan yang mau mengampuni kita. Bapak Ibu Saudara masih ingat mengenai kisah anak yang hilang, ya? Bagaimana dia minta uang warisan dari papa dan mamanya, ya, dan bagaimana dia pergi menggunakan warisan tersebut untuk berfoya-foya, ya, main perempuan, mabuk-mabukan dan sebagainya, dan akhirnya duit habis. Dan di tengah-tengah keterpurukannya, puji Tuhan, dia ingat rumah bapaknya. Di rumah bapak banyak karyawan, di rumah bapak kalau zaman dulu, maksudnya zaman sekarang, buka kulkas ada makanan, di meja ada makanan, ada kendaraan, semuanya ada. Kenapa saya kok seperti ini? Puji Tuhan, anak tersebut mengingat rumah bapak dan mengingat kebaikan bapak. Buktinya apa? Dia berani untuk pergi loh, balik kembali. Itu pun juga dengan sebuah pertobatan. Bahkan dia mau merendahkan dirinya. Dia mau katakan kepada bapaknya, kalau bisa jangan lagi anggap saya anak, jadikan saya karyawan papa. Dia rela untuk putus hubungan, jangan jadi anak, karena saya sudah berdosa. Jadikan saya orang lain lah, orang karyawan lah gitu. Tapi kembali lagi, kasih Bapa, sekali anak tetap anak. Katakan kiri kanan, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Jangan ketika jatuh terus kita bilang kayaknya gua anak setan. Jangan ya. Katakan kiri kanan, kamu bukan anak setan, anak Tuhan. Kesalahan kita, kegagalan kita tidak mengubah jati diri kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kita tetap anak Tuhan. Kalau kita salah jalan berarti anak Tuhan yang salah jalan. Harus balik kembali. Anak Tuhan yang jatuh tapi akan balik lagi. Karena kalau jatuh terus jadi anak setan, takutnya terus dipelihara oleh setan, digembalakan oleh setan. Tapi kalau anak Tuhan jatuh, dia sadar, oh ya, bangkit kembali karena dia tahu Papa sayang dia, Bapa di surga sayang dia. Jadi kembali lagi kita melihat di sini bahwa sifat Allah adalah kasih yang dinyatakan melalui apa? Kebaikan, kemurahan hati, dan belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kita mengenal dan mengalami sifat Allah, maka yang akan terpancar dari hati dan kehidupan kita adalah kasih, kebaikan, kemurahan, belas kasihan.
Amin. Makanya ketika firman Tuhan ini mengubah kehidupan saya, ya, saya melihat Tuhan itu adalah penuh kasih, maka di dalam hati saya penuh limpah dengan penerimaan yang daripada Tuhan. Adakah Bapak Ibu Saudara jemaat di tempat ini ketika engkau salah kemudian saya berkata, mulai hari ini engkau tidak boleh lagi menjadi jemaat di tempat ini, karena engkau sudah berbuat dosa, pergilah engkau. Pintu ini tertutup buat orang-orang yang jatuh. Pintu ini hanya terbuka buat semua yang kudus yang tidak pernah berbuat salah. Tapi saya mau katakan, kita semua sedang berproses. Kadang-kadang kita gagal di dalam kehidupan ini. Apakah begitu anak kita, contohnya dia lagi belajar jalan gitu kan, terus dia jatuh, kemudian kita katakan, kamu ini gitu kan, kok nggak bisa jalan? Ya mohon maaf, itu mama papanya perlu dikonseling dulu gitu kan. Ini kok anak baru belajar jalan, dia jatuh terus langsung tiba-tiba dipukul gitu kan, dasar kamu gak bisa jalan. Ini ada yang salah nih sama papa dan mama ini, perlu ditumpang tangan apa ditumpang kaki kan ya. Bapa di sorga ya, kasihnya luar biasa. Demikian juga sifat kasih itu biarlah juga terpancar dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan aplikasinya buat kita ya, supaya kita mengerti ketika kita mengenal Allah yang adalah kasih ya, itu sungguh-sungguh boleh kita alami juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mengenal sifat Allah, maka akan terpancar dari hati kita. Maka yang pertama, muka kita akan memancarkan kasih Kristus. Amin. Coba lihat dulu wajah kiri kanan. Amin. Apakah muka perangkah? Muka masamkah? Saya melihat di sini muka-muka yang penuh dengan kasih Kristus. Amin. Itu yang paling mudah dan paling gampang gitu kan. Kalau muka perang takutnya sedang bergaul dengan orang, melihat Tuhan mungkin lagi golok gitu kan. Akhirnya jatuh-jatuhnya ya gitu ya. Senggol bacok hidupnya ya. Tapi kalau anak Tuhan gitu kan, bergaul dengan Tuhan, mengerti kasih Tuhan, dibaharui ya. Kalau dulu mungkin cepat emosi, cepat meledak-ledak, tapi begitu diubahkan kasih Kristus ya, ketika disalib, Tuhan ampuni dia. Berproses nggak mudah. Ada seorang juga saya layani dengan Pak, saya berproses untuk saya belajar untuk mengampuni dan nahan sabar. Lagi dia nyetir disalib gitu, dia buka kacanya langsung dia maki orang tersebut. Dia ambil, waktu dulu masih ada flash disk, bukan flash disket piringan itu ya, kemudian langsung dilempar tuh CD ya, langsung dilempar CD-nya. Langsung Roh Kudus bicara kepada dia, bukankah hari ini kamu mau belajar sabar? Kenapa kamu sabar orang itu kan, terus yang kamu lempar lagi CD lagu rohani. Orang di sebelah dapat CD lagu rohani, ini orang Kristen ya gitu kan, gila juga ya gitu kan, nyabetnya pakai lagu rohani lagi gitu kan, CD gitu. Akhirnya puji Tuhan, dia akui loh, dia mau bertobat gitu. Satu waktu dia sudah kasih tahu kepada sekretarisnya, tolong kerjain ini. Dia juga ambil waktu untuk puasa supaya sabar. Ternyata nggak dikerjain sama sekretarisnya, dia langsung marah. Dia bilang, udah lu telanjang aja, mohon maaf, telanjang lu keluar sana gitu kan. Sampai sekasar dan sejahat itu, akhirnya Roh Kudus lagi bicara kepada dia, bukankah hari ini engkau sedang berdoa untuk kamu berpuasa supaya sabar? Ampuni saya Tuhan. Semuanya berproses. Karena kita ini kan, apalagi mohon maaf mungkin yang sudah berkarakter, yang sudah terlalu lama juga nih, sikap dan karakter kita harus dibaharui. Amin. Harus benar-benar dicuci ya, dibaharui dengan firman Tuhan supaya benar-benar kasih Kristus yang terpancar dan keluar ya. Mulut kita memancarkan kasih Kristus ya, mulut yang menguatkan dan membangun, bukan mulut yang memecah belah. Amin. Mudah sekali mulut kita ini dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk memecah belah satu dengan yang lain. Kita jelekan si A, kita jelekan si B, kita jelekan si C, kita hancurin semuanya. Itu pekerjaan daripada setan ya. Dulu bangsa kita pun juga di Belanda kan pakai sistem itu juga ya, adu domba VOC ya, satu dengan yang lain.
Akhirnya ya kita hancur semuanya di bangsa ini. Tapi ketika bangsa Indonesia bersatu, kita bisa usir penjajah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, kalau kita katakan Tuhan adalah kasih, karakter kasih senantiasa membangun. Amin. Senantiasa berusaha untuk kasih persaudaraan, untuk pulih satu dengan yang lain, ya. Jangan sampai perkataan kita menyakiti hati orang. Mari, ya, jemaat Tuhan di tempat ini, mari kita berpikir dulu sebelum ngomong. Apakah kata-kataku ini akan menyakiti hati orang? Kalau kita katakan Tuhan itu penuh kasih, saya percaya mulut kita pun juga akan penuh kasih. Amin. Apalagi pujian berkata, mulutku penuh dengan pujian, ya. Jangan begitu kalau setan lu, mohon maaf gitu kan. Dan kata-kata yang lain gitu kan, kebun binatang yang keluar. Mari, kalau mungkin itu sudah kebiasaan di dalam kehidupan kita, kita mulai bertobat. Amin. Masa kita ketemu Tuhan di ruang doa gitu kan, begitu keluar kita maki orang gitu kan. Nanti orang bertanya, lu ketemu siapa di ruang doa? Mestinya ketemu kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kenapa begitu keluar langsung kebun binatang? Berarti kita perlu masuk lagi ke ruang doa untuk kita berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Aku mau belajar untuk ngerem nih. Udah banyak nih Pak, di dalam hati ini pengen keluar nih, pengen tumpah gitu kan. Tapi karena kasih Tuhan kita bisa rem. Mari katakan, rem segala yang jahat, rem segala yang tidak baik. Lepaskan yang baik dari mulut kita. Amin. Dan kalau kita praktekkan itu, ya kadang-kadang jadi candaan juga ya. Lu kesambet apa gitu kan? Kita mau baik-baik juga kok dibilang kesambet apa? Bilang aja kesambet Roh Kudus. Kita dijamah oleh Tuhan firman. Kok lu berubah ya? Kok lu lebih sabar lagi? Kok kata-kata lu menguatkan ya? Saudara bisa berkata, itulah sifat Allah yang mengubah karakterku yang kasar dan jahat ini supaya menjadi seperti Kristus. Akhirnya mereka bilang, lu gereja di mana? Lu dengar firman di mana? Wisma Stako lantai 6 hari Minggu jam 4 sore. Lu datang aja, lu pasti dirubah oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhanlah yang mengubahkan setiap kita. Perbuatan kita biarlah memancarkan kasih Kristus. Kalau kita pinjam duit kepada teman kita, kita harus kembalikan. Kalau kita mungkin kesulitan untuk mengembalikan, kasih tahu dia juga, bro, sis, teman, om, tante, siapapun juga, mohon maaf saya belum bisa kasih kembali karena ini lagi sulit. Karena semua orang pun juga, jangan kita berpikir orang yang kita pinjam itu dia baik-baik aja. Takutnya ada waktu dimanapun juga dia juga butuh. Kalau ini kita nggak bereskan di gereja ini, selesai sudah gereja ini. Mereka akan berkata, gua datang ibadah ke tempat ini, benar gua ketemu Tuhan gitu kan. Tapi juga habis juga ya. Gua nggak enak juga nggak pinjamin gitu. Gua pinjamin tapi kok pengembaliannya, kok akhirnya gua bukan dapat berkat di sini. Kayaknya gua diperotin di sini gitu. Tapi saya percaya, ya, bukan berarti kita nggak boleh pinjam. Saya pun juga ya. Cicil itu kan pinjam juga kan. Kita pinjam di bank. Tapi kita tahu juga ini sesuatu pinjaman. Saya pun juga minjam Bapak Ibu Saudara. Nyicil mobil kan itu kan minjam kan. Tapi saya belajar untuk mencicil, membayar. Saya cicil rumah itu kan minjam juga kan. Tapi saya juga belajar untuk. Saya pernah juga tukang tagih juga datang ke rumah saya Bapak Ibu Saudara. Saya juga malu juga sebagai seorang pendeta. Tapi saya sampaikan, mohon maaf, saya terlambat untuk membayar. Tapi saya akan bayar. Mohon maaf ini saya lupa gitu kan. Jadi mari ini hal-hal yang praktis di dalam kehidupan kita. Amin. Mari biarlah semua apapun juga ya, dalam hubungan pinjam meminjam dan sebagainya, kita bereskan semuanya supaya kasih Kristus yang memenuhi kebutuhan kita. Lebih baik kita terbuka satu dengan yang lain untuk kita saling mendoakan. Di tempat ini ya, kadang-kadang mungkin saya pun juga butuh juga, Kak Moris boleh pinjam enggak? Tapi begitu Kak Moris ada saya pinjam? Enggak ya? Contoh aja kan. Kalaupun saya usahakan Kak untuk balikin lagi, saya akan balikan kepada dia. Jadi mari ya, di sini kita bertumbuh bersama-sama, kita saling menolong, saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Dan ada waktunya ketika kita pun juga ya diberkati oleh Tuhan. Mungkin orang mau pinjam kita akan berkata, lu gak usah pinjam, ini berkat buat lu.
karena gua sudah diberkati. Amin. Jadikan rumah ini sungguh-sungguh rumah di mana kita boleh mengalami kasih Tuhan. Amin. Ada waktunya mungkin kita di bawah, kita butuh bantuan orang-orang tolong kita. Ada waktunya kita di atas juga, kita juga bisa membantu yang lain juga. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain di tempat ini. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk kita peduli terhadap sesama kita. Apalagi kita juga sesama jemaat di tempat ini, kita juga sangat peduli. Dan saya melihat jemaat di sini luar biasa. Pak, saya masak ya, saya bawa makanan ya, bawa. Pak, mohon izin saya bawa kue, bawa kue. Pak, mohon izin ya saya bantu ini, bantuin. Saya jadi asisten, semuanya saya melihat luar biasa, semuanya melayani. Karena apa? Peduli. Amin. Bukan hanya untuk datang menerima di sini, tapi untuk datang membantu. Bahkan di event-event yang ada ya, Pak Patrick ya, Kulana kala semua ini gitu kan, gotong royong semuanya. Ya. Bukan hanya semangat untuk memberi, tapi semangat untuk membangun satu dengan yang lain. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang Imam Posik untuk maju ke depan. Kita akan masuk di dalam perjamuan.